Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Tempat kisah-kisah menguji emosi, menguak misteri, dan pastinya bikin kamu penasaran sampai akhir. Gimana nih kabarmu hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Sahabatku, pernahkah kamu merasakan guncangan terdahsyat dalam hidupmu, yang datang dari bisikan polos seorang anak kecil? Kisah kali ini akan membawa kita pada perjalanan Elena, seorang istri yang hidupnya jungkir balik hanya karena satu bisikan rahasia dari putranya, Kevin yang berusia 10 tahun. Ibu, ayah punya pacar. Setiap ibu pergi, dia ambil uang ibu di lemari. Di balik bisikan itu, tersembunyi plot twist yang jauh lebih gelap dari sekadar perselingkuhan. Ini bukan hanya tentang pengkhianatan, tapi juga tentang dana gelap, penggelapan perusahaan, dan teka-teki warisan rahasia yang disimpan oleh mertua. Akankah Elena berhasil menyusun rencana untuk menjebak Galen dan Mona? Dan apa sebenarnya isi brankas rahasia yang menjadi kunci segalanya? Kisah ini akan menguji kesabaran, kecerdasan, dan keberanian seorang ibu. Jadi, sebelum kita masuk lebih dalam ke drama yang menegangkan ini, like video ini sekarang juga sebagai dukunganmu untuk Elena. Subscribe channel Cerita Momo dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Dan yang paling penting, komen di bawah ini, nama, asal kota, dan ketik hadir. Yuk, kita mulai petualangan emosi ini. Siapkan hatimu, karena kisah anakku berusia 10 tahun tiba-tiba berbisik padaku akan segera dimulai. Kepulangan Elena ke rumah setelah perjalanan dinas selama 5 hari terasa berbeda. Bukannya disambut kehangatan lega, ia justru merasakan aura keanehan yang menyelimuti setiap sudut rumah mewah mereka. Galen, suaminya, menyambutnya di ambang pintu dengan senyum yang terlalu lebar dan pelukan yang terasa tergesa-gesa, seperti ada sesuatu yang ingin ia tutupi dengan perhatian berlebihan. Perhatian itu bukannya melegakan, malah menimbulkan kecurigaan halus di benak Elena. Ia adalah seorang bisnis analis yang terlatih membaca pola dan ketidaksesuaian data, dan saat ini, data emosional Galen terasa out of sync. Galen berulang kali menanyakan perjalanannya, memuji penampilannya, dan bahkan menawarkan untuk membawakan tasnya, sebuah tindakan yang jarang ia lakukan. Elena mencoba mengabaikan instingnya, berpikir mungkin ia terlalu lelah. Ia melihat Kevin, putranya yang berusia 10 tahun, sedang bermain di ruang keluarga. Kevin tidak berlari memeluknya seperti biasa. Ia hanya mendongak, matanya yang biasanya cerah kini tampak berkaca-kaca dengan sorot yang lebih dewasa dari usianya. Kevin hanya memberikan lambaian kecil yang ragu, lalu segera menunduk kembali ke mainannya. Insting keibuan Elena segera berteriak. Ia meletakkan tasnya dan berlutut di sebelah Kevin. "Sayang, ada apa? Kenapa Kevin tidak memeluk ibu?" Kevin menggeleng pelan, lalu berbisik, suaranya sangat kecil. "Aku capek, Bu." Jawaban itu tidak meyakinkan. Setelah makan malam yang canggung, di mana Galen terus-menerus mendominasi percakapan dengan topik-topik kantor yang terasa dipaksakan, Elena memutuskan untuk menunda konfrontasi dan fokus menidurkan putranya. Di kamar tidur Kevin, suasana menjadi lebih tenang. Elena memeluk putranya erat-erat, menghirup aroma rambut Kevin yang selalu menenangkan. Kevin balas memeluknya, kali ini dengan kekuatan yang seolah mencurahkan seluruh ketakutan yang ia tahan. Air mata Elena mulai menetes, merasakan beban emosional yang ditanggung oleh anak sekecil itu. Ia mengusap punggung Kevin, memintanya untuk jujur. "Sayang, ceritakan pada ibu. Ada apa? Ibu bisa merasakan ada yang tidak beres." Kevin terdiam lama, sebelum akhirnya ia menarik wajahnya dekat ke telinga Elena. Lingkungan kamar yang gelap, hanya diterangi lampu tidur redup, membuat bisikan itu terasa seperti sebuah pengakuan di tengah malam buta. Bisikan itu sederhana, namun memiliki daya hancur yang melebihi guntur. "Ibu, ayah punya pacar, dan setiap ibu pergi, dia ambil uang ibu di lemari." Jantung Elena serasa berhenti berdetak. Dua kalimat itu adalah pengkhianatan ganda. Pengkhianatan cinta dan pengkhianatan kepercayaan finansial. Napas Elena tercekat. Ia memaksa dirinya untuk tetap tenang demi Kevin. Ia tidak boleh bereaksi panik. Ia harus menjadi benteng pelindung bagi putranya. Ia memeluk Kevin lebih erat lagi, menahan getaran tubuhnya sendiri. "Kevin, terima kasih sudah jujur pada ibu. Sekarang tidur,
Ya, besok kita bahas lagi, tapi kamu harus janji tidak memberitahu siapa-siapa, terutama ayah, tentang percakapan kita ini. Kevin mengangguk, kelelahan emosional membuatnya segera terlelap. Setelah Kevin tertidur pulas, Elena perlahan menyelinap keluar kamar. Ia bergerak ke kamar utama, langkahnya terasa berat, seolah menginjak pecahan kaca. Ia berdiri di depan lemari pakaiannya, tempat ia menyimpan brankas kecil berisi uang tunai cadangan yang selalu ia anggap sebagai dana darurat pribadi, simpanan yang hanya diketahui olehnya dan Galen. Uang tunai itu adalah hasil keuntungan investasinya sendiri, terpisah dari rekening bersama. Dengan tangan gemetar, Elena membuka lemari. Ia tidak perlu membuka brankas. Ia sudah tahu jawabannya. Seminggu yang lalu, sebelum berangkat dinas, ia menghitung uang itu untuk memastikan jumlahnya tepat, sekitar 20 juta rupiah dalam pecahan 100 ribuan. Malam ini, ia tidak perlu menghitung. Ia bisa melihat dengan jelas bahwa tumpukan uang itu sudah menipis secara signifikan. Perkiraannya, sekitar 4-5 juta telah hilang. Ia telah sering curiga uang itu berkurang, selalu mengira ia salah hitung atau lupa menggunakannya. Sekarang, bisikan Kevin menjelaskan semuanya. Akal sehat Elena segera mengambil alih. Ia tahu bahwa konfrontasi langsung hanya akan memberinya kebohongan yang terstruktur. Galen adalah pria yang cerdas dan licin. Ia harus mengumpulkan bukti yang tidak terbantahkan, bukti yang bisa ia gunakan tidak hanya untuk perceraian, tetapi juga untuk melindungi asetnya, dan yang terpenting, Kevin. Kecurigaan Elena tidak hanya berhenti pada perselingkuhan dan pencurian uang tunai. Seorang bisnis analis sejati tidak hanya melihat permukaan, ia menggali data yang lebih dalam. Mengapa Galen mengambil uang tunai dalam jumlah kecil, padahal mereka memiliki akses ke rekening bank yang jauh lebih besar? Apakah ada masalah keuangan tersembunyi yang membuat Galen takut menarik dana dari rekening bank? Atau, apakah uang tunai itu digunakan untuk transaksi yang tidak ingin meninggalkan jejak digital? Malam itu, Elena tidak tidur. Ia menghabiskan waktu di ruang kerjanya yang terisolasi. Ia menarik napas dalam-dalam, mengambil keputusan strategis. Ia harus mengonfirmasi dua hal, siapa wanita simpanan itu, dan sejauh mana Galen terlibat dalam kejahatan finansial yang lebih besar. Langkah pertama dalam rencananya adalah membuat Galen lengah. Ia memutuskan untuk berpura-pura menerima penjelasan Galen tentang perjalanan dinas berikutnya. Ia akan mengatakan bahwa ia harus segera kembali keluar kota, kali ini untuk jangka waktu yang lebih lama. Langkah kedua adalah menyiapkan jebakan. Elena memiliki keahlian dalam perangkat keras dan perangkat lunak. Ia diam-diam memesan kamera spycam super kecil, berukuran hanya seujung jari, yang terhubung ke jaringan wifi rumah dan mampu merekam video beresolusi tinggi. Ia juga menyiapkan umpan uang. Ia mengambil sisa uang di brankasnya, mencatat semua nomor seri uang kertas pecahan 100 ribu yang ada. Tidak hanya itu, ia juga diam-diam pergi ke toko perlengkapan khusus dan membeli bubuk fluoresen UV yang tidak terlihat mata telanjang, lalu menaburkannya sedikit pada tumpukan uang umpan tersebut. Uang itu akan meninggalkan jejak yang tidak disadari pada tangan siapapun yang menyentuhnya, yang akan ia periksa dengan senter UV kecil saat ia kembali. Ia memotret uang umpan itu dari berbagai sudut, memastikan bukti digitalnya lengkap. Ia meletakkan tumpukan uang umpan itu di tempat yang persis sama di brankas kecilnya. Dengan persiapan yang matang ini, ia menunggu. Waktu terasa merangkak. 2 hari kemudian, saat sarapan, Galen mengumumkan bahwa ia harus melakukan perjalanan bisnis mendadak keluar kota. Elena, dengan wajah tenang yang ia latih semalaman, menjawab dengan santai, "Oh, bagus sekali. Aku juga harus segera kembali ke kantor pusat untuk menyelesaikan laporan yang tertunda. Mungkin aku akan pergi besok pagi dan kembali 5 hari lagi." Wajah Galen menunjukkan ekspresi lega sesaat yang tidak disadari Galen sendiri, namun tertangkap jelas oleh mata Elena. Di sekolah, sebelum mengantar Kevin, Elena memanggil putranya ke samping. Ia menatap mata Kevin dengan serius. "Kevin, ibu akan pergi besok pagi. Ibu minta kamu janji pada ibu. Saat ibu pergi, kamu harus sangat hati-hati. Jangan pernah masuk ke kamar ibu dan ayah. Jika kamu melihat ayah membawa seseorang masuk rumah, atau jika kamu melihat sesuatu yang aneh, jangan tunjukkan reaksi apapun. Langsung kirim pesan ke ibu hanya dengan satu kata. Amanah." "Kevin,
yang memahami keseriusan situasi ini, mengangguk dengan tekad seorang prajurit kecil. Ia kini menjadi mata dan telinga rahasia Elena, pahlawan rahasia dalam drama pengkhianatan ini. Malam itu, Elena menginstal kamera spy cam tersebut di lemari, menyamarkannya dengan sempurna di antara lipatan pakaian. Ia menghubungkan kamera ke aplikasi di ponselnya, memastikan kualitas rekamannya sempurna. Ia tersenyum getir, membayangkan betapa cepatnya kehidupan rumah tangga mereka berubah menjadi operasi intelijen pribadi. Semua sudah siap. Sekarang, yang ia butuhkan hanyalah kesabaran dan waktu bagi Galen untuk melakukan kesalahan. Ia sudah mengatur jadwal penerbangannya, namun ia tidak akan menaiki pesawat itu. Rencananya adalah pura-pura berangkat, lalu kembali secara diam-diam dan menunggu di luar rumah. Elena tahu bahwa kebenaran itu menyakitkan, tetapi ia harus menghadapi rasa sakit itu dengan mata terbuka. Ia tidak hanya bertarung untuk harga dirinya, tetapi untuk masa depan Kevin. Jika Galen terlibat dalam penggelapan uang, maka aset mereka, masa depan finansial Kevin, bahkan reputasinya sendiri bisa hancur. Bisikan Kevin bukan hanya alarm tentang perselingkuhan, tetapi sebuah peringatan merah tentang kehancuran finansial yang jauh lebih besar. Ia harus siap. Pagi itu, Galen tampak sangat bersemangat. Ia membantu Elena membawa koper, menunjukkan perhatian yang berlebihan, seolah ingin segera melihat punggung istrinya menghilang di balik pintu gerbang. Elena, dengan keahlian akting yang terasa, membalas senyumnya, memastikan tidak ada kecurigaan yang muncul di wajah Galen. Ia memeluk Galen sebentar, lalu mencium kening Kevin, memberinya tatapan penuh makna yang hanya dipahami oleh mereka berdua. Operasi dimulai. Elena melajukan mobilnya menuju bandara, namun hanya menempuh jarak beberapa kilometer. Ia memarkir mobilnya di area parkir mal yang sepi, kemudian berganti pakaian menjadi busana kasual yang tidak mencolok dan mengenakan topi serta kacamata hitam. Ia mematikan ponsel utamanya, menyalakannya kembali dengan SIM card rahasia yang ia persiapkan untuk komunikasi darurat. Langkah pertama dalam rencana senyapnya adalah menciptakan ilusi bahwa ia telah meninggalkan kota. Sepanjang hari itu, Elena menghabiskan waktu di sebuah kafe terpencil, memantau aplikasi kamera tersembunyi yang terhubung ke lemari di kamar utama. Ia melihat aktivitas Galen yang tampak tenang. Galen pergi bekerja, pulang sebentar untuk makan siang bersama Kevin, dan kemudian kembali ke kantor. Kevin, menjalankan peran agen rahasia kecilnya, mengirimkan pesan, amanah, tepat setelah makan siang, mengonfirmasi bahwa tidak ada hal mencurigakan yang terjadi. Elena tahu Galen tidak akan bertindak sehati-hati ini jika ia benar-benar merasa bebas. Galen pasti akan menunggu hingga malam hari atau bahkan hingga hari berikutnya, saat keyakinan Elena benar-benar telah jauh. Malam tiba. Elena menyewa sebuah kamar di hotel kecil yang letaknya dekat dengan rumahnya, tetapi cukup tersembunyi. Ia makan malam ringan, sambil mata dan pikirannya tetap tertuju pada layar ponsel yang menampilkan live feed dari kamarnya. Pukul 20, Galen terlihat memasuki kamar, berganti pakaian, dan menonton televisi di ruang keluarga. Pukul 22, Galen masuk ke kamar Kevin untuk mengucapkan selamat tidur. Sebuah rutinitas yang ia pertahankan, menunjukkan sisi ayah yang sempurna. Keheningan melanda hingga hampir tengah malam. Elena mulai merasa gelisah. Apakah ia salah? Apakah Kevin hanya berhalusinasi? Tepat saat keraguan mulai menyergap, pada pukul 00.30, pergerakan di layar mengejutkannya. Galen bangkit dari tempat tidur, bergerak perlahan, memastikan Elena, yang seharusnya tidur pulas di kota lain, tidak mungkin terganggu. Galen membuka lemari. Elena menahan napas. Gerakan Galen begitu hati-hati, seperti seorang profesional. Tangan Galen merogoh ke dalam brankas kecil, mengeluarkan tumpukan uang umpan yang sudah ditaburi bubuk UV. Galen menghitung cepat tumpukan itu, melipatnya, dan menyembunyikannya di saku celananya. Elena mencatat waktu dan durasi tindakannya. Ini adalah konfirmasi pertama, Galen memang mengambil uang yang ia curigai. Namun, plot twist yang sebenarnya baru akan dimulai. Seperti yang Kevin katakan, Galen akan mengambil uang itu, lalu membawa wanita simpanannya. Galen tidak kembali tidur. Ia menyelinap keluar kamar. Melalui mikrofon tersembunyi, Elena mendengar suara kunci pintu depan yang dibuka dengan sangat pelan,
diikuti oleh derit kecil yang familiar. Jantung Elena berdegup kencang. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, Galen kembali. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Terdengar suara langkah kaki halus, bukan langkah Galen. Kemudian, sebuah suara wanita yang asing, rendah, dan penuh godaan, terdengar. Kamu terlalu berani, Galen. Istrimu baru pergi, dan kamu sudah memanggilku ke sini. Itu suara Mona. Galen tertawa pelan. Justru karena dia baru pergi. Dia akan berpikir aku masih di bawah pengawasannya. Tapi dia sudah jauh. Lagi pula, ini hanya untuk memastikan kita aman. Aku tidak bisa menahan rindu, sayang. Mona dan Galen masuk ke kamar. Elena memejamkan mata sejenak, menahan gelombang rasa mual. Ia membuka matanya, menatap layar dengan fokus seorang analis. Ia tidak boleh larut dalam emosi, ia harus mengumpulkan data. Melalui spycam, Elena melihat Mona. Wanita itu tampak modis dan percaya diri, usianya diperkirakan sekitar akhir 20-an. Wajah Mona, yang kini terekam jelas, adalah wajah yang akan menjadi kunci bukti berikutnya. Galen mengeluarkan uang umpan yang baru saja ia ambil dan memberikannya kepada Mona. Ini yang kubilang. Cukup untuk kebutuhanmu akhir pekan ini. Minggu depan, kita akan dapatkan yang lebih besar dari rekening perusahaan, bisik Galen. Tentu saja, jawab Mona, menerima uang itu dengan tawa kecil. Tapi, bagaimana dengan kunci itu, Galen? Kau janji akan memberikannya padaku malam ini. Aku butuh akses ke safe deposit box itu sekarang. Galen menghela napas, tampak sedikit ragu. Kamu yakin? Itu kunci ibuku, Bu Laksmi. Aku menemukannya di laci rahasia meja kerja ayah, setelah beliau meninggal. Aku yakin isinya adalah harta warisan tersembunyi yang belum sempat ayah berikan kepada kami. Aku sudah membuat duplikatnya, jadi tidak masalah. Aku tidak mau Bu Laksmi tahu. Beliau selalu merahasiakan ini. Mona tersenyum penuh kemenangan. Tentu saja aku yakin. Kita perlu memverifikasi nilai warisan itu, untuk rencana jangka panjang kita. Sayang, percayalah padaku. Galen merogoh saku kemejanya dan mengeluarkan sebuah kunci kecil berwarna perunggu dengan ukiran antik, yang langsung diberikan kepada Mona. Ini adalah plot twist yang lebih dalam dari sekadar perselingkuhan, uang tunai itu hanyalah cover. Tujuan utama Mona dan Galen ternyata adalah kunci brankas rahasia yang diyakini Galen sebagai warisan dari mendiang ayahnya. Galen, karena keserakahan dan janji Mona, mengkhianati kepercayaan ibunya sendiri, Bu Laksmi, untuk mendapatkan kunci itu. Elena terkejut melihat kunci tersebut. Ia mengenali kunci itu. Itu bukan kunci brankas kecil di lemari mereka, melainkan kunci safe deposit box yang sudah lama hilang milik mendiang ayah mertuanya, sebuah misteri keluarga yang tidak pernah terselesaikan. Galen mengira itu adalah kunci warisan, padahal itu adalah teka-teki lama yang melibatkan Bu Laksmi. Setelah Mona pergi, Galen kembali tidur dengan wajah puas. Elena, di kamar hotelnya, merasakan amarahnya berubah menjadi fokus yang tajam. Ia memiliki semua yang ia butuhkan. Rekaman video, bukti pencurian uang dan perselingkuhan, dengan wajah Mona. Bukti fisik, uang umpan yang sudah tertinggal bubuk UV di tangan Galen. Bukti utama, pengakuan lisan Galen tentang rencana penggelapan yang lebih besar di rekening perusahaan, dan yang terpenting, penyerahan kunci rahasia milik Bu Laksmi kepada Mona. Rencana Elena segera ditingkatkan. Ia tidak hanya akan meminta cerai, ia akan meluncurkan serangan balik finansial dan hukum yang akan menghancurkan Galen dan Mona. Langkah selanjutnya harus segera diambil. Mengumpulkan bukti digital di tempat kerja Galen, dan menghubungi bantuan profesional. Elena mengeluarkan flash drive tersembunyi milik Galen yang sempat ia salin 2 hari lalu. Ia mencolokkannya ke laptop. Data di dalamnya adalah berkas-berkas kantor yang tampak tidak berbahaya. Namun, Elena tahu cara membaca metadata dan file tersembunyi. Ia menemukan sebuah folder terenkripsi yang berisi korespondensi surel Galen dan Mona, yang bukan hanya berisi pesan mesra, tetapi juga dokumen internal perusahaan yang bocor dan rencana transfer dana yang mencurigakan. Elena menyadari bahwa ancaman ini jauh lebih besar dari rumah tangganya. Galen telah menjerumuskan dirinya ke dalam kejahatan kerah putih,
Dan ia harus bergerak cepat sebelum nama baiknya ikut terseret karena mereka adalah suami istri. Ia meraih ponsel rahasianya. Hanya ada satu orang yang bisa ia percayai dengan data sensitif dan analisis forensik digital secepat ini, Pak Julian. Mantan rekan kerjanya di bidang forensik digital, yang sekarang memiliki konsultan independen. Halo, Julian? Ini aku, Elena. Aku butuh bantuanmu, sekarang. Ini darurat. Aku punya data yang sangat sensitif, menyangkut penggelapan perusahaan dan suamiku, bisik Elena ke dalam telepon. Suara Pak Julian di seberang telepon terdengar tenang. Elena? Sudah lama tidak dengar. Kirimkan semua filenya padaku. Aku akan menganalisisnya malam ini juga. Kita akan bertemu besok pagi di tempat yang kamu tentukan. Jangan panik. Tarik napas. Dan jangan pernah tunjukkan ke siapapun kalau kamu tahu apapun. Elena menutup telepon, air matanya menetes, bukan karena sedih, tetapi karena lega. Ia tidak sendirian. Ia telah menjebak Galen, mendapatkan bukti awal perselingkuhan, dan yang terpenting, ia telah menemukan benang merah menuju kejahatan finansial yang jauh lebih besar yang melibatkan dana perusahaan dan teka-teki kunci warisan Bu Laksmi. Ia menatap live feed terakhir, Galen tertidur pulas, tidak menyadari bahwa plot twist yang sebenarnya telah dimulai, dan pahlawan rahasia berusia 10 tahun telah memulai kehancurannya. Rencana Elena, yang awalnya hanya untuk membalas dendam pribadi, kini telah berubah menjadi misi penyelamatan finansial yang berisiko tinggi. Pertemuan Elena dengan Pak Julian, mantan rekan kerjanya di bidang forensik digital, berlangsung pagi-pagi sekali di sebuah kedai kopi tersembunyi, jauh dari area perumahan mereka. Elena menyerahkan laptop yang berisi flash drive Galen dan rekaman dari kamera tersembunyi. Wajah Pak Julian yang biasanya ceria kini tampak serius saat meninjau data tersebut. Ia mencermati korespondensi surel Galen dan Mona yang berhasil Elena temukan. Sambil menunggu analisis mendalam Pak Julian, Elena menceritakan segalanya. Bisikan Kevin, uang umpan yang hilang, kedatangan Mona, hingga pengakuan Galen tentang kunci rahasia Bu Laksmi. Ia sengaja menahan emosinya, berbicara dengan nada datar dan analitis, seolah menceritakan kasus orang lain. Ia tahu, di dunia bisnis dan hukum, emosi hanya akan menjadi penghalang. 2 jam kemudian, Pak Julian menarik napas panjang dan menutup laptopnya. Raut wajahnya kini jauh lebih tegang dari sebelumnya. Elena, ini jauh lebih buruk daripada perselingkuhan dan pencurian uang tunai kecil. Uang tunai yang diambil Galen dari berangkasmu itu hanyalah uang saku, atau mungkin dana operasional untuk menutup mulut Mona di awal. Elena mencondongkan tubuhnya ke depan. Maksudmu? Data di sini menunjukkan bahwa Galen telah memanipulasi laporan keuangan perusahaan selama 6 bulan terakhir. Skema yang ia gunakan sangat canggih, melibatkan perusahaan supplier fiktif. Dan Mona bukan hanya pacar simpanan. Dia adalah kunci dari seluruh operasi ini. Pak Julian memutar laptopnya ke arah Elena, menampilkan bagan yang rumit. Galen mentransfer dana perusahaan dalam jumlah besar, kita bicara puluhan miliar, ke rekening perusahaan cangkang di luar negeri. Dan coba tebak, rekening perusahaan cangkang itu dimiliki oleh ayah Mona, yang merupakan salah satu pemilik saham utama di perusahaan Galen. Plot twist menegangkan. Mona, yang diperkenalkan Galen sebagai kekasih, ternyata adalah anak dari musuh bisnis Galen yang dicurigai terlibat dalam kasus penggelapan. Galen tidak merampok perusahaan sendirian, Elena. Dia justru sedang dirampok, atau lebih tepatnya, diperalat, oleh Mona dan ayahnya untuk menutupi jejak penggelapan mereka sendiri, atau sebagai alat balas dendam atas konflik saham di masa lalu. Uang yang dia ambil dari rekeningmu, dan uang tunai yang dia berikan pada Mona, adalah bentuk uang tutup mulut, atau setoran kecil dari Galen agar Mona mau bekerja sama dan tidak membongkar boroknya yang lain. Elena merasakan kepalanya pening. Suaminya bukan hanya selingkuh, ia juga terlibat dalam kejahatan kerah putih yang bisa berujung pada penjara, dan anehnya, ia tampak seperti korban dalam skema yang lebih besar. Yang paling menakutkan adalah, karena mereka adalah suami istri, Elena bisa dianggap tahu, atau setidaknya, aset bersama mereka bisa disita sebagai ganti rugi. Kita harus segera bertindak, Elena. Bukti ini cukup untuk mengajukan gugatan cerai dengan tuntutan pembatalan utang dan penyitaan aset Galen secara sepihak.
Kita harus buktikan bahwa kamu sama sekali tidak tahu tentang aktivitas ilegalnya, dan yang lebih penting, kita harus segera memproteksi aset Kevin. Elena mengingat teka-teki kunci perunggu rahasia Bu Laksmi yang diambil Galen. Julin, ada satu hal lagi. Galen memberikan sebuah kunci rahasia kepada Mona. Dia bilang itu kunci warisan ayahnya yang hilang, yang disembunyikan ibunya. Apa itu ada hubungannya? Pak Julien terdiam. Kunci brankas? Jika itu warisan, itu adalah aset yang terpisah. Tapi jika Galen memberikan kunci itu kepada rekan kejahatannya, itu bisa menjadi bukti tambahan bahwa Galen menggunakan aset keluarga untuk menenangkan Mona, atau mungkin untuk mengakses dana lain yang bisa digunakan untuk operasi ilegal mereka. Kita harus melacak kunci itu, dan kita harus bertemu Bu Laksmi. Elena setuju. Ia harus segera melindungi dirinya dari Galen dan Mona. Pak Julien segera memberikan daftar langkah hukum yang harus diambil Elena. Mengajukan gugatan cerai kilat. Dengan bukti video dan surel ini, gugatan dapat dipercepat dengan alasan perselingkuhan dan financial endangerment, membahayakan keuangan keluarga. Permohonan aset lockdown. Segera mengajukan perintah pengadilan untuk membekukan semua aset bersama Galen, untuk mencegah Galen dan Mona melarikan sisa dana perusahaan atau aset pribadi lainnya. Laporan resmi, melaporkan Galen ke Dewan Direksi perusahaan tempat Galen bekerja atas dugaan penggelapan yang didukung bukti-bukti digital yang solid. Elena beranjak. Ia kini bukan lagi istri yang rapuh, melainkan seorang profesional yang sedang menjalankan operasi pembersihan aset. Tugas pertamanya, mengamankan Kevin. Ia menjemput Kevin dari sekolah. Di mobil, ia memeluk Kevin erat-erat dan mengucapkan terima kasih atas keberaniannya. Ibu tidak bisa melakukannya tanpa kamu. Nak, kamu adalah pahlawan ibu. Kevin tersenyum lega, beban berat di pundaknya sedikit terangkat, karena ia tahu ia telah melakukan hal yang benar. Elena membawa Kevin ke rumah Bu Laksmi, ibu mertuanya. Keputusan ini sangat berisiko, tetapi Elena merasa Bu Laksmi adalah satu-satunya benteng yang bisa ia percayai untuk menjaga Kevin, terutama setelah Galen menunjukkan pengkhianatan finansial yang melibatkan rahasia mendiang suaminya. Saat tiba di rumah Bu Laksmi, Elena tidak banyak bicara, hanya mengatakan ia harus kembali dinas secara mendadak dan membutuhkan Bu Laksmi untuk menjaga Kevin. Bu Laksmi, yang sangat menyayangi cucunya, dengan senang hati menerima Kevin. Setelah meninggalkan Kevin, Elena kembali ke rumahnya yang kosong. Ia menelepon Galen, yang masih di kantor. Ia menggunakan suara yang tenang namun dingin, menginformasikan bahwa ia telah mengajukan permohonan cerai hari itu juga, dan semua rekening serta aset Galen telah dibekukan. Galen, di ujung telepon, meledak dalam kepanikan. Apa yang kamu lakukan, Elena? Kamu gila. Aku sedang di tengah transaksi penting. Aku tidak pernah menyentuh rekening perusahaan. Aku tahu segalanya, Galen. Tentang uang di brankas, tentang Mona, tentang perusahaan fiktif di luar negeri, dan tentang kunci perunggu rahasia Bu Laksmi. Aku sudah memiliki semua datanya. Sekarang, pergilah ke pengacaramu. Kita akan bertemu di pengadilan. Elena menutup telepon tanpa menunggu jawaban Galen. Saat itu juga, di kantornya, Galen pucat pasi. Ia menyadari Elena telah menjebaknya dengan sempurna. Lebih parah lagi, Elena menyebut kunci Bu Laksmi. Galen tahu, jika rahasia kunci itu terbongkar, bukan hanya karirnya yang hancur, tetapi juga hubungan baiknya dengan ibunya sendiri. Panik melanda. Galen segera menelepon Mona. Mona, kita dalam masalah besar. Istriku tahu semuanya. Dia membekukan semua rekeningku. Kamu harus segera mengembalikan kunci itu padaku. Kunci perunggu itu. Cepat. Namun, Mona, yang cerdas dan licik, hanya tertawa sinis di ujung telepon. Terlambat, Galen. Aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan. Sejak awal, aku bukan mengejar uang tunai di brankas istrimu, atau uang perusahaanmu yang sudah kubereskan. Aku hanya mengejar kunci itu. Dan kini kuncinya ada di tanganku. Kau hanyalah pion dalam permainan ini, Galen. Dan sekarang, permainanmu selesai. Sambungan telepon terputus. Galen duduk di kursinya yang mewah, seketika kehilangan semua wibawa dan kekuasaannya. Ia benar-benar hancur, menyadari bahwa ia bukan hanya mengkhianati istrinya,
tetapi ia telah jatuh ke dalam perangkap yang jauh lebih mematikan yang dipasang oleh Mona. Dan teka-teki kunci warisan Bu Laksmi kini berada di tangan musuh. Setelah panggilan telepon yang memutuskan harapannya, Galen diliputi kepanikan total. Kantor yang tadinya terasa seperti benteng kekuasaannya kini berubah menjadi sel penjara. Pengumuman Elena tentang pembekuan aset dan gugatan cerai menghantamnya lebih keras daripada kekalahan bisnis manapun. Yang paling menghancurkan adalah pengkhianatan Mona. Galen menyadari dirinya adalah pion yang sudah dikorbankan, dimanfaatkan untuk mendapatkan kunci warisan misterius yang diakininya memiliki nilai kolosal. Galen mencoba menelepon Mona berulang kali, tetapi nomornya sudah tidak aktif. Ia kemudian mencoba menghubungi ayah Mona, namun sekretarisnya selalu menolak dengan alasan rapat. Galen tahu, pintu sudah tertutup. Ia sudah terlempar dari permainan yang ia kira ia kuasai. Dengan tangan gemetar, ia mencoba mengakses rekening banknya, hanya untuk disambut notifikasi merah yang mengonfirmasi bahwa semua akunnya, termasuk rekening pribadi dan rekening bersama, telah dibekukan. Keputusan Elena, yang ia anggap sebagai wanita rumah tangga biasa, ternyata memiliki implikasi hukum dan finansial yang mengerikan. Galen harus kembali ke rumah. Ia ingin mengonfrontasi Elena, tetapi ia ingat Elena menyebutkan bahwa ia sedang dalam perjalanan dinas. Rasa panik bercampur kebingungan menyelimutinya. Bagaimana Elena bisa bergerak secepat itu, dan dari mana ia mendapatkan semua bukti tersebut? Ia sama sekali tidak menyadari keberadaan kamera tersembunyi, ataupun mata-mata kecilnya, Kevin. Saat Galen tiba di rumah menjelang malam, rumah itu terasa dingin dan kosong. Keheningan itu terasa sangat menusuk. Tidak ada mobil Elena di garasi, dan Kevin juga tidak ada. Galen mencoba menelepon Bu Laksmi, ibunya. Bu Laksmi mengangkat telepon dengan nada dingin, yang semakin menambah ketakutan Galen. Galen, Kevin ada di sini. Jangan khawatirkan dia, ujar Bu Laksmi. Ibu tahu Elena sudah mengajukan gugatan cerai? Tanya Galen, suaranya tercekat. Tentu ibu tahu. Dia sudah bercerita, Galen. Dan ibu tidak menyalahkan dia sedikitpun, jawab Bu Laksmi dengan nada yang tegas. Tapi Bu, dia membekukan semua asetku. Dan Mona, wanita itu, dia mengambil kunci rahasia ayah. Kita harus mendapatkannya kembali, Bu. Bu Laksmi terdiam sejenak. Kunci rahasia? Kamu memberikan kunci itu kepada wanita simpananmu, Galen? Itu kunci peninggalan ayahmu. Ibu sudah tahu itu hilang. Kamu benar-benar sudah kelewatan, Nak. Ibu tidak mau bicara lagi denganmu. Jangan datang ke sini. Ibu tidak ingin Kevin melihat ayahnya dalam keadaan menyedihkan ini. Panggilan terputus. Kata-kata Bu Laksmi terasa seperti pukulan terakhir. Bukan hanya Elena yang mengkhianatinya, kini ibunya sendiri menolaknya, dan yang terpenting, harta yang ia yakini sebagai warisan ayahnya kini telah berpindah tangan ke musuhnya, Mona. Sementara Galen berkubang dalam kekacauan, Elena sedang bertemu dengan Pak Julian di kantornya. Fokus Elena kini telah bergeser sepenuhnya dari Galen ke kunci perunggu rahasia Bu Laksmi. Julian, kita harus segera melacak kunci itu. Galen bilang itu adalah kunci warisan ayahnya yang hilang. Tapi dia bilang Bu Laksmi merahasiakannya selama ini. Ada sesuatu yang tidak beres di sini, ujar Elena, menatap peta pikiran yang dibuat Pak Julian. Pak Julian mengangguk setuju. Kunci itu sangat penting, Elena. Jika itu benar-benar kunci safe deposit box berisi warisan besar, dan kini ada di tangan Mona, yang terbukti adalah rekan kejahatan Galen, maka Mona memiliki kartu jackpot ganda. Kita harus mengonfrontasi Bu Laksmi secara langsung. Malam itu, Elena mengatur pertemuan rahasia dengan Bu Laksmi di luar rumahnya. Bu Laksmi datang dengan wajah lelah dan penuh kekhawatiran, namun ia memancarkan aura ketegasan yang sama sekali tidak pernah dilihat Elena. Bu Laksmi adalah wanita yang selama ini dikenal pendiam, penyayang, dan sangat mencintai Kevin. Elena memulai percakapan dengan hati-hati. Ia menunjukkan bukti-bukti perselingkuhan Galen, penggelapan perusahaan, dan terutama, rekaman di mana Galen menyerahkan kunci perunggu kepada Mona. Bu Laksmi mendengarkan dengan tenang. Ketika rekaman tentang kunci itu diputar, mata Bu Laksmi langsung melebar. Tubuhnya tersentak. Rasa syoknya begitu nyata, lebih parah daripada saat ia melihat bukti perselingkuhan Galen. Kunci itu.
Bisik Bu Laksmi, air matanya mulai menggenang. Kunci itu bukan warisan Galen, Elena. Kunci itu kunciku. Elena terkejut. Kunci ibu? Tapi Galen bilang itu milik ayah mertua. Bu Laksmi menghela napas panjang, seolah melepaskan beban rahasia yang ia pikul selama bertahun-tahun. Dulu, bertahun-tahun yang lalu, saat Galen masih kecil, ayahnya terlibat utang besar dengan rentenir yang hampir menghancurkan nama baik keluarga. Ayahnya meninggal tak lama setelah itu, meninggalkan utang dan surat perjanjian yang mengerikan. Selama ini, ibu bekerja keras dalam diam, menjual beberapa perhiasan ibu, dan menabung setiap sen yang ibu punya untuk melunasi utang itu. Brankas itu, Safe Deposit Box itu, isinya bukan warisan untuk Galen. Isinya adalah semua sertifikat pelunasan utang ayahnya, dan yang paling penting sertifikat properti atas nama Kevin. Ungkap Bu Laksmi, suaranya bergetar. Plot twist emosional. Ternyata kunci yang dicuri Galen dan diberikan kepada Mona adalah kunci dari Safe Deposit Box yang berisi masa depan finansial Kevin, yang disiapkan oleh Bu Laksmi. Bu Laksmi telah menyembunyikan kunci itu dari Galen, karena ia tahu Galen memiliki kecenderungan buruk dalam mengelola uang, mirip seperti ayahnya. Maksud ibu, Kevin punya properti? Tanya Elena, tidak percaya. Ya, Elena. Ibu membelikan properti itu 10 tahun lalu, tepat setelah Kevin lahir. Ibu mendaftarkannya atas nama Kevin, tetapi kuncinya ibu simpan, tidak ingin Galen tahu karena ibu khawatir dia akan menggunakannya untuk menutupi hutang atau bisnisnya yang selalu bermasalah. Ibu hanya ingin memastikan Kevin memiliki pegangan jika sesuatu yang buruk terjadi pada ibu atau pada rumah tangga kalian. Kunci itu yang Mona ambil sekarang. Jelas Bu Laksmi, air matanya menetes. Kisah Bu Laksmi memberikan perspektif baru yang mendalam. Pengkhianatan Galen terhadap Elena kini terasa lebih keji. Ia mengkhianati istrinya, ibunya, dan bahkan putranya sendiri demi sebuah kunci yang ia yakini akan memperkaya dirinya, tanpa tahu bahwa kunci itu adalah jaminan keselamatan finansial putranya. Elena segera menyadari betapa berbahayanya kunci itu berada di tangan Mona. Jika Mona mengetahui properti atas nama Kevin, ia bisa saja memalsukan dokumen atau menggunakan properti itu sebagai jaminan untuk utang Galen. Julian, kita harus segera bertindak, ujar Elena menelepon Pak Julian setelah pertemuan dengan Bu Laksmi. Kunci itu milik Bu Laksmi, isinya sertifikat properti atas nama Kevin. Mona sekarang memegang jaminan masa depan anakku. Kita harus melacak Mona dan mengambil kunci itu kembali sebelum dia bertindak. Pak Julian, setelah mendengar seluruh cerita, mengangguk. Itu mengubah segalanya, Elena. Sekarang ini bukan hanya kasus perceraian dan penggelapan, ini adalah kasus penyelamatan aset minor yang sangat mendesak. Aku akan menggunakan semua jaringanku untuk melacak transaksi terakhir Mona dan ayahnya. Kita akan mendapatkan kunci itu kembali, demi Kevin. Elena dan Bu Laksmi, yang tadinya hanya mertua dan menantu dengan hubungan biasa, kini bersatu dalam misi rahasia untuk menyelamatkan Kevin. Mereka berdua sama-sama wanita yang dikhianati oleh pria yang sama, dalam hal finansial, dan kini mereka harus bekerja sama untuk menghadapi Mona, musuh yang tidak mereka ketahui wajahnya sampai rekaman kamera tersembunyi. Setelah pengakuan mengejutkan Bu Laksmi tentang kunci rahasia Kevin, Elena bergerak cepat, dibantu penuh oleh keahlian forensik Pak Julian. Prioritas utama mereka adalah Mona. Pak Julian mengaktifkan jaringan investigasinya, berfokus pada lacak rekam digital Mona yang terekam dalam metadata surel yang ditemukan di flash drive Galen. Analisis Pak Julian mengungkapkan bahwa Mona bukan hanya sekadar anak pemilik saham. Ia adalah seorang konsultan yang sangat terampil dalam rekayasa finansial dan penghilangan jejak. Jejak digital Mona sangat minim, tetapi dari alamat IP yang ia gunakan untuk mengirim surel terenkripsi ke Galen, Pak Julian berhasil memetakan area geografis tempat Mona beroperasi. Area tersebut berpusat di sekitar distrik bisnis kelas atas, jauh dari rumah Elena dan Galen. Pada saat yang sama, Galen berada di ambang kehancuran. Pembekuan aset yang dilakukan Elena membuatnya terisolasi secara finansial. Ia tidak bisa membayar pengacara, ia tidak bisa mengakses dana untuk operasional pribadinya, dan yang paling memalukan, ia tidak bisa membayar utang kecil yang sudah ia janjikan kepada beberapa rekan bisnisnya. Reputasinya di kantor mulai runtuh setelah Dewan Direksi menerima laporan anonim, yang sebenarnya adalah laporan terstruktur dari Pak Julian atas nama Elena, mengenai manipulasi laporan keuangan.
Galen mencoba mencari pertolongan dari Bu Laksmi, ibunya. Ia nekat mendatangi rumah Bu Laksmi, mengabaikan larangan ibunya. Ketika Galen tiba, Bu Laksmi menyambutnya di teras dengan wajah dingin dan keras. Kevin, yang berdiri di balik Bu Laksmi, menatap ayahnya dengan sorot mata yang penuh kekecewaan, sebuah pemandangan yang menghancurkan hati Galen. Galen, dalam keadaan terdesak, menjatuhkan harga dirinya. Ia berlutut di hadapan ibunya dan Kevin, menciptakan drama palsu yang menyedihkan. Bu, Kevin, ayah minta maaf. Ini semua salah paham. Elena hanya ingin menghancurkanku. Aku tidak mencuri. Aku hanya ingin mendapatkan kembali warisan ayah yang disembunyikan. Mona membohongiku. Dia mengambil kuncinya. Kita harus bersatu, Bu, kita harus merebut kembali kunci itu warisan kita. Bu Laksmi menatap putranya tanpa bergeming. Ia sudah mengetahui kebenaran yang jauh lebih menyakitkan dari yang Galen akui. Berdiri, Galen. Berhenti berakting. Warisan yang kamu maksud itu adalah jaminan masa depan Kevin. Kunci itu adalah milik ibu. Kamu tidak hanya mengkhianati istrimu, kamu mengkhianati ibu, dan kamu mempertaruhkan masa depan putramu sendiri demi wanita yang baru kamu kenal. Ibu tidak akan membantumu, Galen. Kamu harus menanggung konsekuensi dari perbuatanmu sendiri. Penolakan keras dari Bu Laksmi ini mengakhiri drama palsu Galen. Ia menyadari tidak ada lagi tempat berlindung. Ia pergi dengan putus asa, sementara Kevin, meski masih diam, membalikkan badannya, menolak memberikan tatapan terakhir kepada ayahnya. Di sisi lain, Pak Julien akhirnya berhasil menemukan titik lemah Mona. Ia menemukan bahwa Mona memiliki kebiasaan menggunakan sebuah layanan kurir eksklusif untuk mengirim dokumen-dokumen penting kepada ayahnya. Menggunakan koneksi lamanya, Pak Julien menyusup ke sistem logistik kurir tersebut dan menemukan alamat tempat Mona biasa menerima dan mengirim paket. Alamat itu adalah sebuah kantor mewah yang disewanya di lantai teratas sebuah gedung pencakar langit. Elena dan Pak Julien tahu mereka tidak bisa langsung mengkonfrontasi Mona, karena Mona adalah profesional dan pasti memiliki pengamanan. Mereka harus menyusun strategi untuk mendapatkan kunci perunggu tersebut secara legal. Pak Julien menyarankan untuk menggunakan gugatan pembatalan dokumen sebagai senjata utama. Karena Bu Laksmi sudah mengakui bahwa Safe Deposit Box dan kunci itu miliknya, dan isinya adalah sertifikat aset atas nama Kevin, seorang minor, maka Elena sebagai wali sah Kevin berhak menuntut penahanan sementara atas Safe Deposit Box tersebut. Elena segera bertemu dengan pengacaranya dan mengajukan permohonan darurat ke pengadilan. Ia menyertakan surat pernyataan bermeterai dari Bu Laksmi, rekaman video Galen menyerahkan kunci, dan analisis Pak Julien mengenai keterlibatan Mona dalam aktivitas ilegal. Semua bukti ini menguatkan bahwa Mona mendapatkan kunci tersebut melalui tindakan kriminal, dan bahwa aset yang dipertaruhkan adalah aset milik seorang minor yang harus dilindungi. Pengadilan menerima permohonan itu dan mengeluarkan surat perintah penyitaan sementara atas isi Safe Deposit Box tersebut, serta perintah pemanggilan terhadap Mona dan Galen. Pagi hari itu, 2 hari setelah Galen diusir oleh ibunya, Elena dan Pak Julien, didampingi oleh seorang petugas pengadilan dan aparat kepolisian, menuju gedung perkantoran Mona. Ini adalah puncak ketegangan, di mana Elena akan berhadapan langsung dengan wanita yang menghancurkan rumah tangganya. Di lobi gedung mewah itu, Elena merasakan ketegasan baru dalam dirinya. Ia bukan lagi istri yang dikhianati, ia adalah seorang ibu yang berjuang untuk masa depan putranya. Sementara itu, Galen, yang masih berkeliaran tanpa arah, menerima pesan dari pengacaranya yang sudah ia bayar dengan uang pinjaman terakhirnya. Pesan itu berisi pemberitahuan dari pengadilan tentang perintah pemanggilan dan surat penyitaan sementara. Galen merasa dunianya benar-benar berakhir. Ia menyadari bahwa tindakan Elena kali ini tidak main-main. Ia telah melangkah terlalu jauh. Saat Galen mulai panik mencari Bu Laksmi, Elena sudah berada di depan pintu kantor Mona. Ketukan keras di pintu kantor Mona yang minimalis namun elegan itu menjadi penanda bahwa badai yang sesungguhnya akan segera dimulai. Elena bersiap untuk konfrontasi, hatinya berdebar, namun matanya memancarkan tekad yang dingin dan mematikan. Ia harus mendapatkan kembali kunci itu. Demi Kevin. Ketukan keras di pintu kantor mewah Mona, akhirnya dibuka oleh seorang asisten muda yang terkejut melihat kehadiran rombongan Elena. Di belakang Elena berdiri Pak Julien,
seorang petugas pengadilan, dan 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap. Suasana hening dan mencekam menyelimuti lorong kantor yang biasanya tenang. Asisten itu tergagap, "Maaf, Nona Mona sedang tidak menerima tamu tanpa janji temu." "Kami tidak memerlukan janji," potong Elena dengan suara mantap, menunjukkan ketenangan yang kontras dengan gejolak di hatinya. Petugas pengadilan di sebelahnya maju, menunjukkan surat perintah di tangannya. "Kami datang dengan surat perintah penyitaan sementara atas barang bukti terkait kasus penggelapan dan penyelamatan aset minor," kata petugas itu dengan nada resmi. Mona, yang tadinya sedang berbicara di telepon di balik meja kerjanya yang elegan, terkejut mendengar keributan itu. Ia bangkit, wajahnya yang cantik dan selalu percaya diri kini menunjukkan sedikit kerutan kepanikan. Ia mengenali Elena dari rekaman video yang Galen pernah tunjukkan padanya. "Elena? Apa-apaan ini? Ini kantor pribadi. Anda tidak punya hak," seru Mona, suaranya berusaha keras tetap dominan. Elena melangkah masuk, matanya lurus menatap Mona. "Hak saya ada di surat perintah ini, Mona. Saya adalah wali sah dari Kevin, putra saya. Dan Anda adalah wanita yang secara kriminal mendapatkan kunci yang menjamin masa depan finansialnya." Mona mencoba memanggil keamanan, tetapi salah satu petugas polisi sudah berdiri di ambang pintu, menghalangi jalan. Pak Julian mendekati meja kerja Mona, dan menunjuk ke tas tangan mahal yang tergeletak di samping kursi Mona. "Nona Mona, berdasarkan kesaksian dan bukti yang kami miliki, Anda dicurigai memiliki barang bukti krusial yang berhubungan dengan penyelewengan dana dan aset yang melibatkan Galen," kata Pak Julian. Mona menolak, "Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak punya barang yang Anda maksud." Saat ketegangan memuncak, petugas pengadilan memberikan peringatan terakhir. "Nona, jika Anda menolak bekerja sama dalam proses penyitaan yang sah ini, kami terpaksa melakukan penggeledahan dan Anda dapat dikenakan tuduhan menghalangi proses hukum." Mona, yang sadar betul bahwa melawan hukum hanya akan memperburuk posisinya, menghela napas panjang. Ia tahu bahwa Galen pasti telah membongkar semua rahasia. Ia merogoh tasnya, dan dengan gerakan dramatis penuh kekalahan, ia mengeluarkan seuntai kunci kuno berwarna perunggu. Kunci itu berkilauan, memancarkan aura teka-teki yang telah menjadi pusat dari kehancuran 2 rumah tangga. "Ambil ini," kata Mona dingin, melemparkan kunci itu ke meja. "Saya sudah tahu Galen hanyalah orang bodoh. Tapi saya tidak akan membiarkan Anda merusak operasi ayah saya." Elena mengambil kunci itu, hatinya dipenuhi campuran lega dan amarah. Kunci Kevin aman. Setelah penyitaan kunci berhasil, petugas pengadilan dan polisi mencatat barang bukti, dan Elena, bersama Pak Julian, segera meninggalkan kantor Mona. Mona ditinggalkan dengan wajah penuh malu dan kemarahan, menyadari bahwa ia meremehkan Elena. Ia berhasil mendapatkan kunci, tetapi sekarang ia akan menghadapi tuntutan hukum yang jauh lebih besar dari sekadar petty theft. Sementara Elena menyelesaikan misinya, Galen berada di titik terendah. Setelah ditolak oleh Bu Laksmi, ia melarikan diri ke sebuah bar murahan, mabuk dan mencoba mencari cara untuk menghindari kehancuran yang tak terhindarkan. Pikirannya dipenuhi penyesalan atas keputusannya memberikan kunci rahasia Bu Laksmi kepada Mona. Ia baru menyadari betapa bodohnya ia mempercayai wanita itu. Saat ia sedang meratapi nasibnya, Galen menerima panggilan dari Dewan Direksi perusahaannya. Mereka memanggilnya untuk segera hadir dalam sidang komite etik darurat. Ini adalah momen pengungkapan resmi. Galen tiba di kantornya dengan penampilan acak-acakan, berhadapan dengan meja panjang yang diisi oleh para petinggi perusahaan, termasuk ayah Mona, yang menatapnya dengan pandangan kosong, dan beberapa pengacara perusahaan. Di tengah meja, tergeletak salinan bukti yang diserahkan Elena. Rekaman audio Galen mengakui manipulasi dana, bukti transfer ilegal, dan yang paling memalukan, transkrip percakapannya dengan Mona. "Galen, berdasarkan bukti-bukti yang sangat meyakinkan ini, kami menemukan Anda bersalah atas pelanggaran etik berat dan dugaan penggelapan dana perusahaan. Anda resmi kami berhentikan, dan semua aset Anda akan dibekukan sesuai tuntutan hukum yang diajukan oleh istri Anda, Elena," kata salah satu direktur komite etik. Galen mencoba membela diri. "Ini semua jebakan. Mona yang merencanakan. Dia yang menyuruhku." Ayah Mona memotongnya dengan nada dingin. "Nona Mona adalah konsultan luar kami yang menemukan jejak manipulasi Anda dan melaporkannya.
Anda mencoba menyuapnya dengan kunci warisan ilegal, Galen. Kami akan menuntut Anda kembali untuk semua kerugian yang telah Anda timbulkan. Plot twist kedua, ayah Mona membalikkan keadaan. Ia menjadikan Mona sebagai pahlawan yang menemukan penggelapan Galen, padahal merekalah yang mengatur skema itu sejak awal. Galen, yang tidak memiliki bukti konkret tentang kejahatan Mona, hanya bisa melihat dirinya difitnah dan dikorbankan. Galen akhirnya ditahan oleh polisi yang sudah menunggu di luar ruang sidang komite, atas laporan resmi dari perusahaan. Ia diantar keluar dengan tangan terikat, melalui lobi kantor yang penuh dengan tatapan mata pegawai yang menghakimi. Rasa malu itu lebih pedih daripada rantai besi yang membelenggunya. Ia telah kehilangan segalanya: istri, anak, ibu, karir, dan kebebasannya. Di saat yang sama, Elena sudah berada di bank, didampingi oleh Bu Laksmi dan Pak Julian. Dengan kunci perunggu yang kini ada di tangannya, mereka berhasil membuka safe deposit box rahasia Bu Laksmi. Di dalamnya, bukan emas atau berlian, tetapi setumpuk dokumen. Di bagian atas, ada tumpukan sertifikat pelunasan utang mendiang suaminya, bukti pengorbanan Bu Laksmi. Dan di bawahnya, terbungkus rapi, adalah sertifikat kepemilikan villa mewah di kawasan elit, yang terdaftar atas nama Kevin, anak dari Elena. Elena dan Bu Laksmi saling pandang. Kehancuran Galen telah mengamankan masa depan Kevin, dengan cara yang paling tidak terduga. Kejahatan Galen dan Mona telah menguak teka-teki pengorbanan Bu Laksmi selama 10 tahun. Setelah berhasil mengamankan sertifikat properti Kevin, Elena, didukung penuh oleh Pak Julian dan Bu Laksmi, fokus sepenuhnya pada proses hukum. Gugatan cerai yang diajukannya berjalan paralel dengan tuntutan pidana terhadap Galen yang kini mendekam di tahanan, serta tuntutan perdata terhadap Mona dan ayahnya yang dituduh berkomplot dalam manipulasi dana perusahaan. Keberadaan sertifikat properti Kevin menjadi benteng pertahanan Elena yang tak tertembus. Aset itu terlindungi sepenuhnya karena merupakan aset seorang minor yang berada di bawah perwalian sah Elena, dan bukan bagian dari harta gonogini Galen. Sidang gugatan cerai Elena terhadap Galen dimulai beberapa minggu kemudian. Ruang sidang dipenuhi aura tegang. Galen hadir dengan wajah lesu dan mata penuh penyesalan. Pengacaranya berusaha keras membalikan narasi, mengklaim bahwa Elena memalsukan bukti dan bahwa Galen adalah korban konspirasi bisnis yang diatur oleh ayah Mona. Namun, Pak Julian telah menyiapkan amunisi yang tak terbantahkan. Ia menyajikan rekaman video dari kamera tersembunyi yang menunjukkan Galen mengambil uang umpan dan menyerahkan kunci rahasia kepada Mona. Ia juga memaparkan analisis forensik digital yang membuktikan adanya transfer dana ilegal ke rekening perusahaan cangkang, lengkap dengan korespondensi surel terenkripsi antara Galen dan Mona. Bukti-bukti ini secara meyakinkan menunjukkan perselingkuhan dan tindakan kriminal yang membahayakan keuangan keluarga, yang menjadi dasar kuat bagi hakim untuk mengabulkan gugatan cerai. Di tengah persidangan, Elena meminta izin kepada hakim untuk menghadirkan satu saksi kunci yang tak terduga, yang keterangannya akan mengubah pandangan semua orang. Saksi itu adalah Kevin. Kevin, yang kini berusia 10 tahun, memasuki ruang sidang didampingi oleh Bu Laksmi. Ia tampak kecil di ruangan besar itu, tetapi matanya memancarkan keberanian yang luar biasa. Hakim dan semua yang hadir terdiam, penasaran dengan apa yang bisa diungkapkan oleh seorang anak kecil. Elena, dengan suara penuh haru namun mantap, memulai pertanyaan. Kevin, bisakah kamu ceritakan kepada Bapak Hakim, apa yang kamu lihat saat ibu sedang pergi dinas beberapa waktu lalu? Kevin, meski awalnya ragu, akhirnya berbicara. Suaranya kecil namun terdengar jelas di seluruh ruangan. Ia menceritakan momen-momen saat ia melihat ayahnya, Galen, mengambil uang dari lemari. Ia menceritakan ketakutan yang ia rasakan dan bagaimana ia akhirnya berbisik kepada ibunya. "Aku takut, Om Hakim," kata Kevin polos. "Ayah bilang, kalau aku bilang ke ibu, aku tidak akan bisa bermain lagi. Tapi aku lebih takut kalau ibu sedih dan uangnya hilang semua. Jadi aku bisikan ke ibu." Pengakuan Kevin, yang disampaikan dengan kejujuran dan kepolosan seorang anak, menghantam Galen seperti palu godam. Galen menundukkan kepalanya, air matanya menetes, bukan hanya karena malu, tetapi karena ia menyadari betapa jauhnya ia telah menyakiti putra kecilnya. Ia melihat ke ibunya, Bu Laksmi, yang menatapnya dengan kekecewaan yang tak terhingga. Kemudian,
Bu Laksmi mengajukan diri untuk memberikan kesaksian. Ia mengungkapkan seluruh kisah di balik kunci perunggu. Bagaimana itu adalah kunci safe deposit box miliknya yang berisi pelunasan utang mendiang suaminya, dan yang terpenting, sertifikat properti yang ia siapkan untuk Kevin. Saya menyembunyikan kunci itu dari Galen karena saya tahu kelemahannya. Dan ketika ia mencurinya dan memberikannya kepada Mona, ia tidak hanya mencuri dari saya, ia mencuri jaminan masa depan cucu saya, anak yang kini harus bersaksi di pengadilan karena ulahnya, ujar Bu Laksmi, suaranya dipenuhi otoritas seorang ibu. Kesaksian gabungan antara kepolosan Kevin dan pengakuan Bu Laksmi menciptakan dampak emosional dan hukum yang masif. Cerita ini bukan lagi sekadar kasus perselingkuhan biasa. Ini adalah kisah pengkhianatan yang melibatkan kehancuran kepercayaan dalam keluarga dan ancaman terhadap aset seorang anak. Setelah semua bukti dan kesaksian disajikan, hakim menjatuhkan putusan. Keputusan hakim. Gugatan cerai dikabulkan, Elena dan Galen resmi bercerai. Hak asuh penuh. Hak asuh Kevin diberikan sepenuhnya kepada Elena, dengan pertimbangan Galen terbukti membahayakan lingkungan psikologis dan finansial anak. Harta Gonogini, sebagian besar aset bersama disita sementara untuk menutupi potensi kerugian perusahaan akibat tindakan Galen. Namun, sertifikat properti atas nama Kevin dinyatakan sah sebagai aset pribadi Kevin dan berada di bawah pengawasan Elena, terlindungi dari tuntutan Galen dan pihak perusahaan. Pengacara Galen mencoba mengajukan banding, tetapi bukti digital yang disajikan Pak Julian, ditambah kesaksian langsung Kevin, membuat kasus mereka tidak memiliki pijakan. Setelah persidangan berakhir, Elena membawa Kevin keluar. Galen mencoba mendekati mereka, tetapi dihentikan oleh petugas keamanan. Galen berteriak, meminta maaf kepada Kevin, memohon agar putranya memaafkannya. Kevin, memegang erat tangan ibunya, menoleh sekali lagi ke arah ayahnya. Ia tidak menangis. Ia hanya menatap Galen dengan mata dewasa, mata yang telah melihat pengkhianatan dan kebohongan, lalu ia mengangguk. Aku memaafkanmu, ayah. Tapi aku harus menjaga ibu sekarang. Bisik Kevin, kata-kata yang mematikan dan tulus. Elena dan Kevin berjalan keluar dari gedung pengadilan. Mereka telah memenangkan pertempuran hukum. Elena kini resmi bebas, aset Kevin aman, dan rahasia Bu Laksmi telah terungkap sepenuhnya. Babak baru kehidupan mereka, yang bebas dari bayang-bayang Galen, akan segera dimulai. Proses hukum Galen atas kasus penggelapan dana perusahaan berjalan sangat cepat. Bukti-bukti yang dikumpulkan oleh tim Elena dan Pak Julian sudah terlalu kuat, membuat Galen tidak memiliki ruang sedikitpun untuk mengelak. Ia kini berstatus tahanan yang menunggu putusan akhir. Bersamaan dengan itu, Mona juga terseret dalam pusaran investigasi, meskipun ia berusaha keras untuk menampilkan diri sebagai korban atau konsultan yang tidak tahu apa-apa. Ayah Mona, demi melindungi kepentingan perusahaannya, terpaksa mencopot Mona dari posisi konsultannya, sebuah tindakan yang bertujuan membatasi kerusakan reputasi. Mona harus berhadapan dengan tuntutan perdata atas konspirasi dan tuntutan pidana atas penerimaan hasil kejahatan. Pak Julian dan timnya memastikan tidak ada celah. Mereka membuktikan bahwa Mona tidak hanya menerima dana dari Galen, tetapi juga secara aktif memanipulasi Galen untuk mendapatkan kunci rahasia Bu Laksmi, sebuah tindakan yang jelas menunjukkan keserakahan dan niat kriminal. Di mata hukum, Mona terbukti menggunakan hubungan pribadinya semata-mata untuk keuntungan finansial ilegal. Di balik jeruji besi, Galen menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Ia yang selama ini hidup dalam gelembung kemewahan dan kesombongan, mengira dirinya adalah pengendali utama, kini hanya seorang narapidana yang menunggu nasib. Kunjungan untuknya sangat jarang, hanya sesekali didatangi pengacara yang kini bekerja tanpa antusias. Galen sempat mencoba meminta Bu Laksmi untuk menjenguknya, tetapi sang ibu menolak dengan alasan prioritasnya saat ini adalah menjaga psikologis Kevin dan kesehatannya sendiri. Keterasingan itu mendorong Galen untuk melakukan hal yang tidak pernah ia lakukan. Ia menulis surat pengakuan yang sangat panjang kepada Bu Laksmi. Isinya bukanlah pembelaan diri, melainkan pengakuan tulus atas kesalahannya. Ia menceritakan rasa tertekan di kantor, bagaimana rayuan Mona yang menjanjikan kekayaan instan membuatnya buta, dan betapa yakinnya ia bahwa kunci perunggu itu adalah warisan yang akan menyelamatkannya, bukan jaminan masa depan putranya. Bu, saya benar-benar menyesal. Penyesalanku tidak hanya karena perbuatanku terhadap Elena,
tetapi karena aku mengkhianati kepercayaan ibu dan mempertaruhkan masa depan Kevin. Aku baru sadar sekarang, di balik jeruji ini, bahwa harta sejatiku adalah kalian, bukan uang. Aku sangat malu. Tolong sampaikan kepada Kevin bahwa ayah minta maaf. Maafkan aku, Bu. Surat itu diterima dan dibaca oleh Bu Laksmi bersama Elena. Bu Laksmi menangis terseduh-seduh, bukan karena iba, tetapi karena penyesalan Galen datang setelah semua kehancuran terjadi dan harga yang harus dibayar sangat mahal. Elena, yang mendengarnya, hanya menghela napas panjang. Ia tahu penyesalan itu tulus, tetapi hal itu tidak akan mengembalikan waktu dan kepercayaan yang sudah dihancurkan. Persidangan untuk Mona berlangsung lebih dulu. Ia mencoba tampil elegan dan meyakinkan, tetapi jaksa penuntut umum membongkar setiap lapisan kebohongannya. Ayah Mona, di hadapan hakim, terpaksa memberikan kesaksian yang mengakui adanya konspirasi bisnis yang melibatkan putrinya sendiri, semata-mata untuk mendapatkan keringanan hukuman bagi ayah Mona sendiri. Mona, yang dulunya licik dan percaya diri, harus menelan pil pahit ketika ia divonis dengan hukuman yang cukup berat atas keterlibatannya dalam penggelapan dan penipuan. Tiba pada hari vonis Galen. Ia mendengarkan putusan hakim dengan wajah pasrah. Ia dijatuhi hukuman penjara yang cukup lama, disertai denda yang besar sebagai ganti rugi kepada perusahaan. Harta gonogini mereka, yang sudah dibekukan, disita sebagian besar untuk menutupi denda tersebut. Galen benar-benar kehilangan segalanya, kebebasan, kekayaan, dan yang paling menyakitkan, keluarganya. Begitu vonis dijatuhkan, Galen meminta izin khusus dari hakim untuk bertemu Kevin untuk terakhir kalinya, sebelum ia dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan. Hakim mengabulkan permohonan itu dengan syarat pertemuan didampingi oleh Bu Laksmi dan Elena. Pertemuan itu adalah momen yang pilu. Kevin dibawa oleh Bu Laksmi ke ruangan kunjungan yang sunyi. Kevin, yang kini lebih berani, tidak lagi menunjukkan rasa takut. Ia menatap ayahnya yang mengenakan seragam tahanan. Galen tidak mampu berkata-kata. Ia hanya bisa memeluk Kevin seerat mungkin, menangis terseduh-seduh di bahu putranya, meluapkan semua penyesalannya. Jadilah anak yang baik, nak. Jaga ibumu dan nenekmu. Ayah akan pergi jauh untuk waktu yang lama. Maafkan ayah, bisik Galen dengan suara serak. Kevin balas memeluk ayahnya, lalu melepaskannya. Ia menatap Galen dengan mata dewasa, mata yang telah menyaksikan kebenatan pahit. Ayah, aku sudah memaafkanmu. Tapi ayah harus benar-benar berubah, ya? Kata Kevin, kata-kata yang tulus dan mematikan di saat yang sama. Saat Elena dan Kevin bersiap untuk pergi, Galen memanggil Elena sekali lagi. Elena, tolong. Jaga dirimu dan Kevin baik-baik. Aku tahu aku tidak pantas mengatakan ini, tapi kamu telah melakukan hal yang benar. Terima kasih. Terima kasih karena kamu telah menyelamatkan Kevin, meskipun harus mengorbankan diriku. Elena menatap Galen untuk yang terakhir kalinya. Di matanya tidak ada lagi amarah, hanya rasa kasihan yang dalam terhadap nasib seorang pria yang memilih jalan salah. Aku melakukan ini demi Kevin, Galen. Bukan untuk diriku. Semoga kamu bisa menemukan kedamaian di sana dan memperbaiki dirimu. Ia membawa Kevin pergi, meninggalkan Galen sendirian dengan penyesalan yang akan menemaninya selama bertahun-tahun di balik jeruji besi. Galen telah membayar harga tertinggi untuk keserakahan dan pengkhianatannya. Ia telah mencapai akhir dari hidupnya yang lama, dan harus memulai babak baru yang penuh dengan konsekuensi dan introspeksi. Waktu berjalan perlahan, membawa serta proses penyembuhan bagi Elena dan Kevin. 6 bulan berlalu sejak putusan cerai diketok dan Galen menjalani masa hukumannya. Suasana di rumah Elena kini terasa berbeda. Sunyi, tetapi damai. Tidak ada lagi ketegangan yang menyesakan, tidak ada lagi senyum palsu atau kecurigaan yang mengintai. Rumah yang dulu terasa seperti medan perang emosional kini, menjadi tempat berlindung yang aman. Bu Laksmi, yang memutuskan untuk tinggal bersama Elena dan Kevin sementara waktu, menjadi pilar dukungan yang tak terduga. Hubungan antara Elena dan Bu Laksmi berubah drastis. Dari sekadar menantu dan mertua menjadi rekan seperjuangan yang memiliki ikatan kuat, diikat oleh cinta mereka kepada Kevin. Bu Laksmi, dengan sifat keibuan dan ketegasannya, membantu Elena memulihkan kondisi psikologis Kevin. Kevin, meskipun melalui masa sulit,
menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Ia kembali menjadi anak 10 tahun yang ceria. Bisikan ketakutan yang ia sampaikan kepada ibunya telah berubah menjadi sumber kekuatan. Ia tahu ia telah melakukan hal yang benar, dan ia bangga telah menjadi pahlawan bagi ibunya. Elena dan Bu Laksmi memastikan Kevin mendapatkan konseling yang dibutuhkan untuk memproses pengkhianatan ayahnya dengan cara yang sehat. Sementara itu, Elena, dengan bantuan Pak Julian, berhasil menata ulang keuangannya. Ia menggunakan keahliannya sebagai bisnis analis untuk membangun kembali karir profesionalnya, kali ini sebagai konsultan independen yang sangat dicari. Pengalamannya membongkar kasus penggelapan suaminya sendiri, memberinya reputasi sebagai seseorang yang cerdas, teliti, dan memiliki integritas yang tak tergoyahkan. Keputusan Elena untuk tidak mengambil harta Gonogini secara berlebihan, dan fokus hanya pada pengamanan aset Kevin, membuatnya terhindar dari kerumitan hukum berkepanjangan. Ia membiarkan pengadilan dan perusahaan menyelesaikan urusan Galen dengan sisa-sisa harta bersama. Baginya, kebebasan dari Galen jauh lebih berharga daripada uang. Fokus terbesar Elena adalah properti Kevin. Sertifikat villa mewah yang ditemukan di Safe Deposit Box Bu Laksmi kini berada dalam pengawasannya. Elena memutuskan untuk tidak menjual properti itu, melainkan mengelolanya sebagai aset investasi jangka panjang untuk pendidikan Kevin. Setiap kali ia melihat sertifikat itu, Elena teringat pada pengorbanan Bu Laksmi dan kebenaran teka-teki kunci perunggu. Warisan sejati bukanlah uang tunai atau perhiasan, melainkan jaminan masa depan yang diberikan oleh cinta dan pengorbanan diam-diam. Hubungan Elena dan Bu Laksmi berkembang menjadi kedekatan yang unik. Mereka sering duduk bersama di malam hari, berbicara jujur tentang masa lalu, tentang kesalahan Galen, dan tentang harapan mereka untuk Kevin. Bu Laksmi sering mengungkapkan penyesalannya, karena tidak pernah memberitahu Elena tentang kunci rahasia itu lebih awal. Aku minta maaf, Elena. Aku terlalu takut rahasia utang ayah Galen terbongkar. Aku tidak menyadari bahwa diamku justru memberi celah bagi kejahatan Galen dan Mona, ucap Bu Laksmi suatu malam. Elena memegang tangan Bu Laksmi dengan lembut. Bu, ibu tidak salah. Ibu telah melakukan yang terbaik yang ibu bisa untuk melindungi Kevin, bahkan dari anaknya sendiri. Tanpa tindakan ibu 10 tahun lalu, Kevin tidak akan memiliki apa-apa hari ini. Ibu adalah pahlawan yang sebenarnya, jawab Elena tulus. Pengakuan ini memperkuat ikatan mereka. Mereka bersama-sama mengubah rumah yang tadinya penuh konflik menjadi rumah yang penuh dukungan. Mereka menanam bunga di taman yang dulu terbengkalai, mendekorasi ulang kamar Kevin, dan menciptakan rutinitas baru yang sehat dan penuh tawa. Secara finansial, Elena berkembang pesat. Klien-klien barunya, yang sebagian besar berasal dari rekomendasi Pak Julian, sangat menghargai keahlian dan keberaniannya. Ia tidak lagi terikat pada jam kantor yang kaku, memberinya waktu yang fleksibel untuk Kevin. Kesuksesannya bukan lagi diukur dari gelar Nyonya Galen, melainkan dari kemampuannya berdiri sendiri dan memberikan kehidupan yang stabil dan bahagia bagi putranya. Suatu sore, saat matahari terbenam, Elena duduk di teras bersama Kevin. Kevin berlari membawa sebuah mahkota mainan yang ia buat dari kertas emas. Ia meletakkan mahkota itu di kepala Elena. Mahkota apa ini, sayang? Tanya Elena, tersentuh. Ini mahkota ibu sejati, kata Kevin, matanya bersinar. Mahkota untuk ibu yang paling kuat, yang berani dan jujur. Ibu sudah menyelamatkan kita. Mendengar kata-kata itu, Elena menyadari bahwa gelar, mahkota ibu sejati, ini adalah penghargaan tertinggi. Ini jauh lebih berharga daripada kekayaan Galen atau villa mewah yang diwarisi Kevin. Ini adalah pengakuan dari hati yang paling murni, dari anak yang ia lindungi. Pengkhianatan Galen telah menguji imannya, tetapi bisikan Kevin telah membimbingnya menuju kebebasan dan menemukan kekuatan sejati dalam dirinya sebagai seorang ibu. Ia telah berhasil menyelesaikan tugasnya, menyelamatkan Kevin dari bahaya emosional dan finansial, memenangkan pertempuran hukum, dan meletakkan dasar bagi kehidupan baru yang stabil dan penuh cinta. 2 tahun telah berlalu sejak Galen dijebloskan ke penjara dan Mona menerima vonisnya. Dunia telah berputar, membawa ketenangan dan kemakmuran bagi Elena dan putranya, Kevin. Elena, yang kini berusia matang dan mandiri, telah mendirikan perusahaan konsultasi finansialnya sendiri. Perusahaan tersebut berkembang pesat,
Didirikan atas dasar integritas dan keahlian yang ia peroleh dari pengalaman pahit membongkar kejahatan kerah putih di rumah tangganya sendiri. Kantornya terletak di gedung modern, simbol keberhasilan yang ia bangun dari nol, berbeda jauh dari kekayaan semu yang ia miliki saat bersama Galen. Kevin, yang kini berusia 12 tahun, adalah anak yang bahagia dan cerdas. Ia menjadi inspirasi utama Elena. Kevin tumbuh dengan kesadaran penuh akan pentingnya kejujuran dan keberanian. Hubungannya dengan Bu Laksmi semakin erat. Mereka adalah tim yang tak terpisahkan, berbagi rahasia kecil dan tawa. Kini, Bu Laksmi telah menetap sepenuhnya bersama Elena dan Kevin. Ia tidak lagi merasa tertekan untuk menyembunyikan masa lalu suaminya, utang-utang lama telah lunas, dan teka-teki kunci perunggu telah terpecahkan. Keberadaannya memberikan fondasi keluarga yang stabil, menggantikan kekosongan yang ditinggalkan oleh Galen. Suatu sore, Elena dan Kevin melakukan perjalanan ke villa mewah yang sertifikatnya mereka temukan di Safe Deposit Box rahasia Bu Laksmi. Villa itu terletak di luar kota, dikelilingi taman yang luas. Elena telah merenovasi villa itu menjadi properti yang indah dan fungsional. Hari itu, ia memutuskan untuk meresmikan aset itu sebagai simbol kebebasan Kevin. Di sana, Elena menjelaskan kepada Kevin tentang keputusan yang ia ambil. "Nak, villa ini adalah milikmu sepenuhnya. Nenekmu, Bu Laksmi, sudah menyiapkannya sejak kamu lahir. Ini bukan hanya tentang nilai uang, tapi tentang cinta tanpa syarat dan pengorbanan rahasia yang ingin memastikan kamu selalu aman, apapun yang terjadi." Kevin, yang kini bisa memahami konsep hukum dan finansial dengan lebih baik, menatap ibunya dan neneknya secara bergantian. "Jadi, kunci yang diambil ayah itu bukan kunci kekayaan yang dicuri, tapi kunci yang melindungi aku." Elena mengangguk. "Ya, sayang. Itu adalah plot twist terbesar dalam hidup kita. Ayahmu mengira dia mencuri warisan, padahal yang dia curi adalah jaminan hidupmu. Kejahatannya, tanpa ia sadari, malah membuka jalan bagi kita untuk menemukan dan mengamankan masa depanmu." Mengikat teka-teki kunci perunggu. Teka-teki kunci perunggu itu kini terungkap sepenuhnya. Teka-teki awal, persepsi Galen kunci warisan tersembunyi ayah Galen yang bernilai tinggi. Kebenaran, kekuatan Bu Laksmi kunci Safe Deposit Box Bu Laksmi yang berisi bukti pelunasan utang dan sertifikat properti Kevin. Fungsi akhir, penyelamat Kevin keinginan Galen untuk mencuri kunci itu, tanpa sengaja, menjadi alasan bagi Elena untuk mengajukan gugatan aset lockdown darurat, yang pada akhirnya melindungi properti Kevin dari tuntutan hukum perusahaan dan menjamin keamanannya. Kejahatan Galen, pada akhirnya, secara ironis menyelamatkan aset Kevin, karena jika kunci itu tidak pernah dicuri dan properti itu tidak pernah didaftarkan atas nama Kevin oleh Bu Laksmi, aset itu mungkin akan disita sebagai bagian dari harta gono gini Galen. Di sisi lain, Mona dan Galen menerima nasib mereka. Mona, setelah keluar dari penjara, harus menghadapi kehancuran sosial dan finansial. Ia tidak lagi memiliki dukungan ayahnya yang reputasinya juga tercoreng. Galen, melalui Bu Laksmi, sesekali mengirimkan surat penyesalan dari balik jeruji, mengakui betapa bodohnya ia memilih keserakahan daripada keluarga. Elena membaca surat-surat itu dengan hati yang tenang, tanpa dendam. Ia tahu Galen telah membayar lunas kesalahannya. Elena memandang Kevin yang kini berlari-lari riang di halaman villa. Di kepalanya, ia membayangkan mahkota ibu sejati yang pernah Kevin berikan padanya. Ia menyadari bahwa mahkota sejati dalam hidupnya bukanlah gelar, kekayaan, atau status, melainkan kedamaian yang diperoleh melalui keberanian, integritas, dan cinta sejati. Ia tidak hanya mendapatkan perceraian, ia mendapatkan kebebasan finansial melalui keahliannya sendiri dan kebebasan emosional dari manipulasi Galen. Ia mendapatkan kembali kepercayaan pada dirinya sendiri dan pada ikatan keluarga yang baru bersama Bu Laksmi. Pada malam hari di villa tersebut, Elena dan Bu Laksmi duduk bersama, menikmati bintang-bintang. "Terima kasih sudah memilih jalan yang benar, Elena," kata Bu Laksmi, menggenggam tangan Elena. "Kamu telah mengajarkan kami bahwa terkadang, plot twist terburuk dalam hidup adalah anugerah terbesar." Elena tersenyum, menatap Kevin yang tertidur pulas. Bisikan Kevin adalah starting point yang mengerikan, "Bu. Tapi kejujuran seorang anak telah menyelamatkan kami semua. Dia adalah kuncinya." Elena akhirnya menemukan ending yang ia cari,
bukan balas dendam yang menghancurkan, melainkan kehidupan baru yang dibangun di atas dasar kejujuran dan cinta tanpa syarat. Kisah pengkhianatan ini berakhir dengan kemenangan bagi kebenaran, dipimpin oleh naluri seorang ibu dan bisikan polos seorang anak. Pesan moral singkat. Kekuatan terbesar terletak pada kejujuran dan keberanian, terutama kejujuran seorang anak. Pengkhianatan mungkin bisa mencuri harta, tetapi tidak akan pernah bisa mencuri masa depan yang dilindungi oleh cinta sejati. Percayalah pada instingmu, dan mahkota sejati akan menjadi milikmu.